Pada siang hari ini Tuhan, izinkan kami, izinkan setiap kami tahu kami tidak layak. Kami tahu kami tidak layak Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, dengan kejujuran hati kami Bapa, kayak boleh menyembah Engkau, kayak boleh memuji Engkau, kayak boleh bersorak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah semesta yang lebih besar dari apapun Tuhan, lebih besar dari alam semesta, lebih tinggi dari apapun Tuhan, lebih mulia, yang layak kami sembah, layak kami tinggikan Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan siang hari ini Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu. Izinkan kami Tuhan boleh menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan untuk terima hormat sembah kami Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya tak dapat kami balas kasih-Mu, tak dapat kami balas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, kami siap mengerti Engkau lebih lagi Tuhan, kami siap mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Karena kami percaya pengenalan dengan-Mu Tuhan, itu yang mengubah setiap kami. Pengenalan dengan-Mu Tuhan, pengenalan terhadap Engkau Tuhan, itu yang membukakan pikiran kami, itu yang menumbuhkan iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami nanti pulang tidak menjadi sama lagi, karena kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah bersorak, kami sudah dengar, kami sudah terima firman-Mu Tuhan siang hari ini Bapa. Itu yang menguatkan iman kami Tuhan, itu yang membukakan pikiran kami Bapa, itu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk benih firman-Mu tumbuh dan menjadi besar dalam hidup kami Bapa. Cara rohani kami, roh kami dikuatkan, jiwa kami dipulihkan, tubuh kami dikuatkan. Semua yang percaya siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan, sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, boleh silakan duduk. Tim, terima kasih.
boleh kembali kecuali JJ. Shalom. Kurang keras suaranya. Shalom. Yang kanan belakang belum kedengeran. Shalom. Nah, yang kiri belakang belum kedengeran. Shalom. Aduh, lepas banget. Sekali lagi ya. Shalom. Nah, gitu, amin. Kalau bersorak-sorak itu nggak ada fals, ya. Bersorak-sorak itu kita nggak ambil nada, ya. Dari kunci C, dari kunci F, gitu. Enggak. Tapi bersorak-sorak itu dari hati dan power. Siapa yang punya power? Wah, lemas semua ya. Ada yang belum sarapan, teman-teman? Ada? Boleh angkat tangan yang belum sarapan? Yang belum minum teh di depan? Oh, jangan keluar sekarang ya. Nah, tadi harusnya sebelum ibadah ya. Jangan keluar semua, kosong nanti. Shalom. Shalom. Bersorak-sorai. Jadi dalam gereja Tuhan ada memuji Tuhan, pujian dengan tepuk tangan. Sekarang semua tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu tepuk tangan jemaat baru. Tapi kalau jemaat yang sudah mengenal Tuhan, yang bersorak, bersukacita, tepuk tangan di atas kepala. Coba 1, 2, 3. Nah, itu bertepuk tangan. Jadi kan lagunya bertepuk tangan, muliakan namanya. Jadi harus tepuk tangan dengan keras. Amin. Ada namanya menyembah Tuhan, ya. Ada yang namanya bermazmur. Kalau tadi, belum nyala ternyata ya, luar biasa. Jadi dari awal ya, harusnya tadi William sadar nggak ada suaranya di sini gitu ya. Wah, kurang peka kamu Will, makanya kamu belum punya pacar. Ya. Kurang peka ternyata, depan nama speaker nggak tahu ini nggak nyala gitu ya. Mungkin Kak Wes tadi kurang, dipikir suaranya Kak Wes emang hari ini lagi pelan gitu ya. Enggak, ternyata speakernya ini kayaknya terlalu keras kan. Oh, saya ini mana? Terlalu keras suaraku. Oke, jauhin dikit lah. Ya, jadi mungkin dikira Wes tadi emang dari Purwakarta belum sarapan, suaranya kecil. Padahal sumber suara dari kiri ya, dari kanan saudara. Maka jadi kirinya kurang keras gitu ya. Oh, Bang Robi boleh turunin nggak? Nggak ada ya. Jadi dari sini aja manual. Cek. Kedengaran suara saya di belakang? Nah, ini udah lebih baik. Amin. Haleluya. Wah, haleluya. Itu bersorak-sorai tadi belum ya? Haleluya. Nah, itu tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Jadi harus ada semangatnya ya. Siapa di sini teman-teman yang dari Papua yang pernah KKR di Papua? Yang pernah ikut KKR? Angkat tangannya. Di lapang besar ya? Di lapang besar ya? Kira-kira itu tepuk tangannya kencang atau enggak? Mereka lompat-lompat enggak? Mereka menari enggak? Nah, kamu di sini jangan kayak orang Sunda gitu. Oh, karena saya di Jawa nih, berarti semangat Papuanya hilang. Ditinggal di bandara ya. Wah, ditinggal di Soekarno-Hatta ya. Enggak ya. Jadi semua harus semangat ya. Dengan sukacita, amin. Coba kasih senyum lebar-lebar kanan kirinya, kelihatan gigi, coba ketawa. Nah gitu, dalam Tuhan tuh harus ada sukacita. Itu baru gereja ya. Kalau gereja cuman ya nyanyi-nyanyi biasa, tepuk tangan pelan, suara pelan, kalah sama orang karaokean. Kamu pas pulang dari sini lewatin lampu merah bawah nggak? Ya, yang ada pemain drumnya, pemain gitarnya, ya. Mereka kira-kira lebih banyak dibayar atau nggak dibayar? Nggak dibayar ya. Sering kali kita naik mobil, apalagi yang sisi kanan, mereka di sisi kiri, nggak sempet jauhan buat ngasih uangnya, atau nggak ada uang receh gitu ya. Kalau sekarang tapi, puji Tuhan, teknologi makin maju. Beberapa pengamen itu pakai QR kalau di Jakarta ya. Nggak percaya kan, makanya main-main ke Jakarta. Nanti kamu lihat di gitarnya di sini nih, itu ditempel QR-nya. Jadi kalau
nggak ada duit receh, mereka udah sedia QR ya. Itu hebat ya. Kemudian tukang bakpao lagi macet-macetan pulang kantor pun mereka ada QR-nya. Jadi semua teknologi maju, bahkan pengamen pun. Tadi saya mau bilang, kalau teman-teman lewat, mereka itu nggak peduli dengan kita. Kita nggak ngasih uang, kita ngasih uang, mereka tetap nyanyi. Meskipun lagunya kemana, suaranya kemana gitu ya. Nggak ada yang peduli, tapi mereka kerjakan dengan sukacita. Beberapa teman-teman, ya waktu itu anak-anak Polban ya, mana ya waktu itu? Yang Eli sempat ngamen nggak? Ya. Sempat ya, ngamen di mana Eli? Di Pasteur. Supaya dapat uang tambahan, ya. Buat makan, buat jajan, betul? Buat kegiatan. Buat kegiatan lagi, yang tidak dinikmati hari itu, benar nggak? Kalau ngamen buat makan kan kita langsung beli uangnya ya, pakai uangnya. Tapi Eli dan teman-temannya untuk ngamen buat kegiatan kampus ya, di kampus ya, kegiatan teman-teman Papua. Wah, itu luar biasa. Nggak peduli ngasih uang atau enggak peduli, nggak ada yang ngeliatin atau enggak, peduli atau enggak dengan mereka tetap sukacita. Nah, pertanyaannya pada waktu kita ke gereja, siapa yang ngeliatin kita? Teman-teman di sini atau Tuhan? Kira-kira Tuhan itu tepat janji gak? Tuhan itu di tengah-tengah kita gak? Pada waktu kita beribadah, Allah berjanji, Tuhan berjanji, Dia ada di tengah-tengah umatnya. Jadi kira-kira Tuhan di tengah-tengah kita gak? Kalau dilihat Tuhan, harusnya kita semangat atau enggak? Harusnya kita sungguh-sungguh atau enggak? Harusnya pada saat yang lain menyembah, berdoa, sikap kita bagaimana sih? Pertama, sikap kita kayak gini, kayak tadi, glory, glory, atau glory. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ada temannya Leo, temannya Edward minggu lalu ya. Saya liatin, saya minggu lalu main keyboard, saya liatin. Terus pas lagi fellowship saya tanya, kamu main game apa sih di HP? Kenapa? Kita lagi muji Tuhan, bener ya Edward, ya inget ya. Kita lagi muji Tuhan, dia bawa HP. Ya, dia pegang HP. Lagi duduk, semua lagi nyanyi lagu sebelum firman. Terus berdiri, HP-nya tetap miring. Kira-kira itu main game atau baca Alkitab? Kira-kira ada gak teman-teman yang baca Alkitab di handphone, HP-nya miring? Gak ada ya, jadi dia main game. Terus saya bilang kayak gini, kamu tadi main game ya? Dia bilang, iya kok gitu. Kenapa main game? Memang kamu setelah ibadah, emang kamu dilarang buat main game? Enggak sih kok. Coba ayo kita fokus sama Tuhan ya. Terus dia bilang, oke, iya kok. Gak apa-apa, aku bilang. Selama masih ada nafas, masih bisa bertobat, amin. Nah, kalau udah gak ada nafas, bisa bertobat lagi gak? Bisa berubah lagi gak? Mau dikasih nafas, gak akan bangun lagi. Jadi waktu kita masih bernafas, kita bisa memuji Tuhan. Segala yang bernafas, makhluk hidup yang bernafas, memuji Tuhan. Kira-kira sekarang kita masih ada nafasnya gak? Coba dirasain dulu nafasnya. Coba dijejak dulu, kira-kira masih jejak bumi gak? Makanya jangan kebanyakan nonton horor gitu ya. Masih aja gentayangan gitu, udah meninggal harusnya bertemu Tuhan, masih aja gentayangan gitu kan. Nah makanya kita harus semangat memuji Tuhan. Pada saat menyembah kita menyembah. Ada yang tanya, kok aku latar belakangnya bukan gereja karismatik. Di gerejaku di Papua nyembahnya gak begini. Tepuk tangan aku dimarahin kok. Gak apa-apa, di sini kita diajar seperti Daud. Ada yang tahu Daud? Ya. Bukan Hamis Daud ya. Langsung ketawa semua. Tapi Daud, ya. Daud memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Alkitab mencatat yang nulis 1 Samuel, raja-raja itu bukan Daud, tapi mencatat bahwa Raja Daud
memuji Tuhan dengan sorak-sorai seperti orang gila. Pernah lihat orang gila? Aneh gak? Dia diem-diem atau dia ngomongnya gak jelas? Tadi turun dari mobil ya, mau nyadar gak tadi ada? Tadi nyadar gak ada? Ya ada orang yang rada-rada gitu ya. Masa saya baru keluarin barang dari bagasi mobil terus dia kayak apa gitu. Kok saya kayak lu. Tapi dia pakaian, kalau kita berpikir orang gila pakaian compang-camping gitu ya. Terus pakaian ini enggak, dia kaos biasa, enggak bolong-bolong enggak gitu. Tapi masa saya tiba-tiba dikagetin keluar dari bagasi gitu kan. Bawa barang dulu dikagetin gitu kan. Wah, terus saya berarti dulu apa? Dan sama satpam saya rela tuh gak dicegat juga gitu. Ya itu memang orang ya seperti orang gila ya, jangan sampai gila beneran makanya ya. Memuji Tuhan seperti orang gila. Bahkan diejek oleh istrinya sendiri Daud itu. Kenapa? Karena dia memuji Tuhan dengan lompat-lompat, sorak-sorai, tepuk tangan, dia pakai rebana, dia pakai kecapi, dia nari-nari di depan tabut. Kira-kira itu ajaran gereja karismatik, Betani, atau ajaran firman Tuhan? Karena tertulis di firman Tuhan. Memang dulu kita liturginya berbeda, tapi di sini teman-teman diajar untuk mengekspresikan cinta kita sama Tuhan. Kira-kira orang yang jatuh cinta itu berekspresi gak? Kalau deket yang disuka, malu-malu. Bener gak? Bener gak? Kalau salaman aja kayaknya gak mau ngeliat gitu kan, salam-salam sampai salam. Iya. Nengok kiri gitu kan, nengok kanan, malu-malu. Diledekin gitu kan. Cie. Mukanya merah gak? Mukanya merah ya. Teleponan suaranya terdengar seperti nyanyian yang merdu ya. Raisa kalah ya. Ruth Sahanaya kalah ya. 3 diva kalah ya. Padahal suaranya kemana-mana ya. Tapi orang yang jatuh cinta itu bisa berekspresi. Gak ada tuh menyatakan cinta dengan aku suka kamu. Paling pasti dengan ekspresi aku suka sama kamu. Manis rasanya ya. Itu ekspresi cinta kita sama Tuhan. Pada saat kita tadi bernyanyi, kau saja yang suci. Kalau teman-teman cermati kata-kata ini ungkapan manusia dengan manusia atau manusia dengan Tuhan? Manusia dengan Tuhan ya. Bayangkan kesucian Tuhan, bayangkan hadirat Tuhan. Teman-teman mungkin gak bisa rasakan, gak bisa melihat ya ini ada Tuhan di tengah-tengah kita. Tapi pada saat kita merem, kita bisa membayangkan seperti apa Tuhan itu. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan besar gak kira-kira? Kita bisa bayangkan Tuhan itu besar. Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia, Tuhan itu ajaib. Makanya merem kalau lagi nyembah Tuhan, supaya kita bisa membayangkan seperti apa Tuhan itu. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bisa membayangkan Tuhan apa? Dengan coba merem makanya. Kalau melek kan melihatnya pasca melihat April gitu ya. Eli melihat siapa tadi? Mikias. Milkias tuh Mikias. Siapa? Milkias ya. Mikias salah gitu ya juga ya. Mikias Bill namanya Bill. Kaleb ngelihat William gitu kan. Fitri ya. Ngelihat siapa? Tapi kita ngelihat orangnya. Tapi kalau kita merem, bisa membayangkan makna lagunya. Amin.
Kami memuji kebesaran-Mu. Coba merem sambil nyanyi. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Boleh sambil angkat tangan juga kok. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Allahku. Masih teman-teman ngalamin Tuhan dari lagu. Kita bisa ngalamin Tuhan dari mana sih? Dari berdoa kita bisa ngalamin Tuhan. Dari baca firman kita bisa ngalamin Tuhan. Segenap yang bernafas memuji Tuhan. Dari firman kita bisa mengalami Tuhan. Teman-teman bisa belajar Tuhan dari firman, amin. Karena firman itu suara Tuhan buat setiap kita. Waktu kita membaca, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kita bisa merasakan, oh ada perlindungan Tuhan setiap harinya. Di sekolah kita perlu perlindungan Tuhan enggak? Kamu di sekolah ada tangga darurat gak? Ada tulisan emergency exit gak? Wah, perlu ditambahin ya. Kalau di hotel, di tangga kamu perhatikan, ada tulisannya emergency exit. Buat apa sih? Kalau ada kebakaran, kalau ada apapun, misalkan Indonesia diserang sama Iran gitu ya. Baca berita yang kemarin lagi perang. Israel dan Amerika itu nyerang Iran. Jadi Iran balas nyerang pangkalan udara militer Amerika Serikat, itu yang ada di Bahrain, itu yang ada di Qatar, ya. Apalagi Israel gitu ya. Itu yang ada di mana-mana diserang oleh Iran. Ya. Jadi saya nggak tahu kita ngalamin perang atau kita diangkat Tuhan, saya nggak tahu. Mungkin kok kan jauh kok dari Iran. Ya, dari Timur Tengah kan Indonesia jauh, saudara nggak tahu nuklir itu efeknya seperti apa. Kalau sekarang seluruh dunia meluncurin nuklir, habis kita semua. Kita nggak tahu nuklir itu lebih cepat dari kecepatan cahaya ya. Bener gak deh? Nggak tahu juga deh. Kalau nuklir diluncurkan, targetnya mungkin di Asia Tenggara, mungkin nggak di Indonesia, di Thailand gitu ya. Kena jirayut gitu. Kena di kita juga gitu loh. Itu kena nuklir efeknya dahsyat. Jadi fungsinya apa sih kalau kita kena serangan nuklir, serangan bom atau kebakaran di hotel? Teman-teman jangan naik lift ya. Emak juga jangan naik lift. Kita gotong sama-sama ya. Turun tangga ya. Itu emergency exit. Tempat di mana kita tahu kita lari ke sana waktu lagi emergency. Harusnya di sekolah kamu lantai berapa? Ada 4 lantai, 3 lantai enggak? 4 lantai. Langsung lari ke tangga kalau ada kenapa-napa. Tuh wes, tempat kerjanya berapa lantai? 1 lantai. Banyak ya, tapi ada emergency exitnya ya. Ada emergency pointnya ya. Jadi kalau lagi ada kebakaran tuh lari kemana-mana, lari ke satu titik itu. Itu titik yang gak ada atasnya, yang gak akan keruntuhan, jadi terhindar dari segala macam efeknya. Kita bayangkan Tuhan sebagai emergency exit-nya kita. Walau kita dalam bahaya, kalau kita lagi dalam masalah, Allah itu tempat perlindungan kita. Amin. Tahunya dari mana? Oh, dari khotbah Pak Eri, dari khotbah Bu Ratna, dari khotbah Kodika. Tidak dari situ, tapi dari firman Tuhan yang kita baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Mazmur 91. Walau 1000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 rebah di kanan kita, tapi itu tidak akan menimpa kita. Tahunya dari mana? Dari firman. Makanya harus belajar firman Allah, harus baca firman Tuhan.
Tuhan itu tempat perlindungan kita, gunung batu kita. Kenapa gunung batu? Daud tulis, karena zaman itu benteng itu seperti gunung batu. Pos-pos perlindungan itu ada dalam gunung batu. Kenapa gunung batu? Karena mau ditembak pakai panah susah ke atas. Kalau tembak panah ke atas bakal turun nggak? Turun kan? Karena gaya apa? Gravitasi. Jadi susah nembak ke atas. Makanya Daud bilang tempat perlindungannya itu seperti gunung-gunung batu di atas. Kalau hari ini orang tanya sama kita, Tuhan kita siapa? Yesus. Tuhan kita Yesus. Yesusmu seperti apa sih? Bisa jawab gak? Seperti apa Tuhan kita? Gunung batu? Kasih? Sumber pengharapan? Pernah ngalamin gak? Kalau gak pernah mengalami, kalau kamu bilang Tuhan itu sumber perlindunganmu, tapi waktu kamu dalam bahaya kamu larinya ke orang tua lagi, curhatnya ke teman lagi, bukan cari Tuhan, maka kita gak akan merasakan Allah kita seperti tempat perlindungan kita. Maka saya bilang, udah coba. Masa sih gak bisa 2 jam taruh HP-nya gitu ya? Masa sih lagi khotbah gak bisa main HP, pegang HP? Saya saksikan buat teman-teman ya, sama teman-teman Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa ketika akhirnya saya sekarang dalam 2 bulan terakhir, saya kembali baca firman Tuhan itu dari Alkitab fisik, bukan dari handphone lagi. Kenapa? Yang pertama, sikap hati, sikap saat teduh. Kalau dari handphone, apalagi handphonenya sebelah bantal, bangun pagi yang dicari apa? Handphone. Lebih dekat dengan kepala kita kan? Bilangnya memang mau saat teduh. Tidurnya makanya harus di airplane. Saya ajarin sama teman-teman kemarin ya. Tidurnya di airplane, pas bangun pun langsung lihat layar HP. Maka gak heran jam 1, jam 2 siang mata kita capek. Kenapa? Dari pagi jam 6, jam 5 kita udah lihat layar HP. Makanya malam kita sakit mata, kita pusing. Aduh pusing kenapa ya? Masuk angin enggak, makan 4 kali sehari dia. Nyemil ya, hitungan dengan nyemil gitu. Minum udah cukup, tidur cukup. Kenapa ya mata saya pusing? Mungkin dari pagi sampai malam kita lihat layar HP mulu. Saat saya mulai saat teduh dengan Alkitab yang fisik, Alkitab ada yang langsung ya. Edward minggu bawa Alkitab ya. Tuh, tepuk tangan dong. Kalau kita beralih lagi ke Alkitab fisik, yang pertama sikap hati. Karena kalau membaca Alkitab kan berat ya, jadi nggak mungkin sambil tiduran miring-miring gitu. Kalau handphone kan ringan, jadi saya harus duduk dan saya baca. Alkitabnya saya taruh di meja, jadi nggak mungkin ketiduran lagi. Duduk di meja, buka Alkitab, saya baca. Ternyata matanya lebih enak. Matanya lebih enak, ngerenunginnya lebih gampang dibanding dari handphone. Karena kelihatannya besar semua. Kalau handphone kan kecil, renunginnya lebih gampang. Jadi sikap hati, mata kita, tubuh kita itu semua lebih enak kalau pakai Alkitab fisik. Coba pulang, coba cari lagi Alkitabnya ya, yang udah disimpan itu, yang udah jarang dibuka ya. Beralih ke Alkitab fisik ya. Jadi jangan dari handphone lagi. Mungkin kalau hari Minggu oke lah ya, lebih gampang dibawa ya. Tapi di setiap hari saat teduh kita, coba beralih ke Alkitab fisik kita. Dijamin mata kita lebih enak, hati kita lebih enak, tidak terganggu. Lagi Alkitab fisik kan bacanya nggak ada kling, WA masuk, DM IG masuk ya, DM TikTok masuk gitu kan, notifikasi Shopee masuk. Jangan lewatkan diskon 11-11, jangan lewatkan sale gajian ya, Teksa Karen ya, sale gajian, wah langsung banyak ya. Di rumah saya 2 hari ini banyak banget paket ya. Shopee. Orang yang nggak ada saya ngambilin gitu ya. Tapi itulah banyak memang gangguan atau banyak memang apa ya namanya, dorongan itu dari handphone kita. Tapi cobalah waktu kita saat teduh, luangin waktu sama Tuhan, benar-benar fokus sama Tuhan. Amin. Pada waktu siang hari ini kita dengar firman Tuhan, sama-sama kita belajar, juga sama-sama kita fokus dengerin firman Tuhan. Saya bilang ke yang perempuan,
Jangan mau sama cowok yang kalau lagi ibadah main HP. Kenapa? Dengar Tuhan 2 jam aja nggak bisa, apalagi dengar kamu ngomel seharian gitu ya. Saya bilang sama cowok-cowok, jangan mau sama perempuan yang main HP juga pas lagi ibadah. Kenapa? 2 jam aja nggak bisa taruh HP. Gimana kalau kamu lagi ada masalah? Malah kamu tambah diomelin gitu. Apa sih kamu ganggu-ganggu? Gitu. Makanya kita sama-sama mempersiapkan diri dengan baik. Kita sama-sama buka firman Tuhan dari Kejadian 12. Saya yakin dan percaya teman-teman, Bapak Ibu semua di sini sudah tahu dan sudah sering dengar Kejadian ayat 12 ini, bagaimana Allah memanggil Abram. Ya, tapi siang hari ini kita bisa lihat ada empat poin yang Abraham kerjakan pada waktu dia mendapat panggilan dari Tuhan. Ada 4 poin yang kita sama-sama bisa belajar siang hari ini. Waktu Abraham dipanggil Tuhan sampai dia melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita sama-sama belajar tentang 4 pertemuan kemarin ya teman-teman ya, di bahan-bahan fellowship. Tapi khotbah Pak Eri tentang Abraham, tentang Lot, bagaimana Lot memilih tempat perjanjiannya dan Abraham memilih untuk menyerahkan haknya kepada Lot untuk memilih ya. Tapi kita rewind dulu ya, balik sedikit dulu bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Kita baca di ayat pertama 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak-saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Ayat 6, mau 4 Will. Ayat 6. 1, 2, 3. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Syekhem, yakni pohon Arbati di More. Waktu itu orang Kanaan yang di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan mengambil kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri pada keturunanmu, maka didirikannya di situ Mezbah bagi Tuhan. Terakhir ayat 8. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah Betel. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat di Ai dan sebelah timur. Lalu dia mendirikan di situ Mezbah bagi Tuhan Dan memanggil nama Tuhan. Amin. Pada waktu Abraham dipanggil Allah dari negeri bapaknya, ya, Alkitab mencatat histori dari orang Israel, orang Yahudi itu mencatat Tuhan itu tidak memanggil Abraham yang pertama kali di Kejadian 12. Abraham itu lahir di tengah-tengah orang-orang penyembah berhala. Keluarga Abraham, keluarga besarnya adalah penyembah berhala. Pada waktu Abraham dipanggil Allah, kondisinya adalah Abraham tidak pertama kali dipanggil Allah. Ya, jadi waktu Kejadian 12 mencatat itu bukan kali yang pertama Abraham dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena Abraham beserta dengan ayahnya sudah berangkat dari Ur Kasdim menuju tanah Haran. Alkitab hanya mencatat umur Abraham ketika berjalan dari Haran itu panggilan yang spesifik pertama kali. Ya. Abraham berumur 75 tahun. Tapi sebelum 75 tahun itu, sebelum dari tanah Haran itu, Abraham sudah pernah bertemu dengan Allah. Maka Abraham gak kaget ini suara dari mana. Karena Abraham pertama kali sudah sebelumnya kenal suara Tuhan. Histori orang Yahudi mencatat bahwa pada waktu Abraham sedang merapikan, membersihkan patung-patung penyembah berhala, dia melihat
semua patung meskipun sudah dibereskan, semua patung terjatuh. Dan kemudian karena ada satu bayangan yang dia lihat, sosok Allah itu hadir, Allah Yahweh itu hadir. Jadi Abraham mulai berpikir bahwa ini Yahweh, YHWH, ternyata Allah yang sesungguhnya. Di tengah-tengah keluarga yang penyembah berhala, mereka bikin patung sembah patung ini itu, semua kalah, semua hancur. Oleh karena satu Allah YHWH. Maka ketika Allah, tapi di situ berhenti. Allah tidak langsung memanggil Abraham keluar dari sana. Pada waktu umur 75 tahun baru pertama kali Abraham dipanggil oleh Allah. Jadi bukan perjumpaan pertama Abraham dengan Allah. Maka Abraham tahu ini suara Allah. Ini Allah yang hidup, ini Allah yang memanggil dia. Yang pertama, Abraham dipanggil Tuhan dulu. Katakan dipanggil. Abraham dipanggil Allah, bukan dari latar belakang yang baik-baik saja. Kita sering berpikir ya, oh enak kayaknya dari keluarga ini. Kenapa? Orang tuanya lengkap, dia punya ayah, dia punya ibu. Sama-sama orang percaya, sama-sama orang benar. Oh enak ya kayaknya keluarganya mapan. Oh enak kayaknya orang tuanya gak pernah berantem, gak pernah berdebat. Oh enak ya kayaknya mereka mau apa aja ada. Pernah gak punya teman kecil kita gitu, yang dia itu mau dibeliin apapun ada aja, minta apapun ke orang tuanya dikasih aja. Kita nabung juga gak dibolehin gitu. Udah nabung dari uang jajan pun minta izin mau beli tidak boleh. Pernah punya teman kayak gitu? Kita sering berpikir ya, oh enak kayaknya orang tuanya kaya dan segala macam. Padahal belum tentu. Yang terjadi sesuai dengan perkiraan kita. Masa depan gak ada yang tahu. Abraham dipanggil dari keluarga yang penyembah berhala, tapi Abraham dipanggil Tuhan. Saya percaya teman-teman di sini sudah melewati step yang pertama ini. Teman-teman dapat panggilan Tuhan. Amin. Berapa dari kita yang pernah merasakan kehadiran Tuhan? Entah dari suara, entah dari firman. Jangan anggap remeh firman. Pada waktu kita membaca firman dan firman itu berbicara buat setiap kita secara pribadi, teman-teman sudah merasakan kehadiran Tuhan. Jadi gak cuma dari Eli, pergilah dari Papua. Papua mana kamu? Papua apa? Provinsi ya? Pegunungan. Eli, keluarlah dari Papua pegunungan, berangkatlah ke Bandung. Pernah gak ada kayak gitu ya? Belum ya? Berarti memang tidak harus seperti itu suara Tuhan itu. Ruben, datanglah ke Semarang gitu, kulineran. Nah itu mah senang dia. Tapi Tuhan panggil kita gak harus dari suara yang audible. Audible itu apa? Yang bisa didengar dari telinga kita. Tapi Tuhan panggil kita bisa dari firman, bisa dari perasaan di hati. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, teman-teman rasakan kok ada yang menyentuh hati saya ya. Kok tadinya saya cuma nonton, tahu-tahu saya nangis. Saya merasa ada yang menyentuh. Ada yang pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin seperti itu? Waktu lagi apa? Doa? Waktu lagi memuji Tuhan? Nyanyi lagu? Pernah dengar ya? Tiba-tiba kita bisa nyanyi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Bisa juga dari lagu, bisa juga dari saat kita didoakan oleh
Mungkin Pak Petrus waktu kita retret penyambutan pertama kali ya, atau lagi ibadah nggak ada yang doain, tiba-tiba saya rasakan ada yang menyentuh hati saya ya. Kak, itu perjumpaan kita sama Tuhan. Itu Tuhan panggil kita. Itu Tuhan nyatakan kehadirannya. Tapi tidak selalu seperti itu, tidak selalu dari lagu. Banyak orang cari lagu, ikut worship night, berharap merasakan sesuatu gitu. Belum tentu waktu hari itu Tuhan mau nyatakan kehadiran lewat lagu. Bisa dari firman, bisa lagi sharing, tahu-tahu kok saya rasakan ada penghiburan ya. Waktu kita lagi sedih, kita rasakan ada penghiburan. Tapi bukan dari orang, kita lagi sendirian, bukan lagi dari hati. Mungkin lagi sakit hati, mungkin lagi galau gitu kan, mungkin lagi marah gitu. Tiba-tiba kita rasakan hati kita kayak dilembutkan ya. Kita mau marah, gimana sih kamu? Tiba-tiba ada suara hati yang bilang, sabar, sabar, sabar. Itu suara Tuhan juga. Jadi rata-rata dari kita seharusnya sudah lewat step pertama. Kita pernah dengar suara Tuhan. Itu step yang pertama, dengar suara Tuhan. Bisa juga lagi penghiburan, kita lagi sedih, berduka. Tiba-tiba kita nyanyi lagu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dan kita rasakan kita pengen nangis, kita pengen berseru sama Tuhan, kita pengen berdoa. Itu juga Roh Kudus yang bicara lewat hati kita. Jadi semua pernah dengar suara Tuhan, amin? Pernah dengar suara Tuhan? Pernah rasakan kehadiran Tuhan? Kita ngalami step yang pertama. Yang kedua, apa yang Abraham rasakan, apa yang Abraham alami dalam hidupnya pada waktu dia dengar suara Tuhan. Lalu apa respon Abraham di ayat 4? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yang dibawa bukan cuma dirinya, tapi Abraham taat karena Tuhan suruh bawalah seluruh kepunyaanmu. Kira-kira kenapa Lot ikut? Coba kira-kira Kaleb, sini Kaleb. Sini. Saya Abraham. Ini Lot ya. Ini Lot. Oh, udah tinggi gini dia ya. Luar biasa kasih makan apa nih? Tahu-tahu tinggi gini ya. Udah nanti kamu ngalahin Twist nanti ya. Abraham pergi kepunyaannya. Kalau pikiran saya kepunyaan itu ternak, harta benda, istri. Lah kok ngikut ini Lot? Ngikut itu saya pergi ke sini, Lot mengikuti. Ikut dong Lot, ikut Lot. Ya, ikut Lot. Jangan bolot kamu. Abraham ikut pergi, Lot ikut. Abraham berhenti, Lot pergi enggak? Berhenti juga. Karena Lot itu ikut Abraham. Kira-kira Lot itu dipanggil Tuhan enggak? Enggak. Yang dipanggil Tuhan siapa? Yang dapat visi siapa? Yang dikasih tujuan siapa? Lot ikut. Selama Lot bersama dengan Abraham, hidupnya enak gak? Enak. Waktu Lot pilih Sodom dan Gomora, barulah hidupnya berantakan. Tapi waktu Abraham pergi dan Lot ikut, sampai ke Mesir ikut, keluar dari tanah Negev ikut, dibilang kayak gitu, Lot dan Abraham sangat berlimpah. Mereka berdua jadi orang kaya. Siapa mau jadi orang kaya? Yang gak angkat tangan gak mau nih. Siapa yang mau jadi orang kaya? Semua pasti mau. Siapa yang ingin cepat kaya? Wah, ini nih kurang detail mendengarkan ya. Coba dikorek kupingnya dulu. Siapa yang ingin cepat kaya akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jangan mau cepat kaya. Jangan tertipu Andri Hakim ya, influencer Timothy Ronald ya. Jangan tertipu tuh iklan di YouTube yang
Dengan modal 10 juta saja, saya bisa membeli mobil ini dalam 2 bulan. Ya. Jangan tertipu itu, karena orang yang ingin cepat kaya akan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi orang yang ingin kaya, gak apa-apa kalau kita ingin kaya. Tapi jangan yang instan. Ya. Harus kerja keras. Jadi dokter, jangan salah potong gitu kan, jangan salah operasi. Yang mau dioperasi usus buntu, yang ditutup usus besar, ya nggak bisa. Lot, bentar dulu Lot. Kaki kamu kan kuat, kamu kan pemain karate kan? Apa? Bola, kok jadi pemain bola sekarang? Abraham pergi, Lot juga pergi. Pada waktu disuruh pilih Lot, bukannya mau ikut Abraham, malah dia pilih Sodom dan Gomora, hancurlah. Tapi Lot, dia nggak dengar panggilan Tuhan, dia nggak terima visi Tuhan, tapi dia cukup ikut Abraham saja. Ikut orang benar, maka kita dapat berkat orang benar. Ikut orang jujur, kita akan dapat efek kejujuran itu. Tapi ikut orang yang curang, kita akan jadi orang yang curang. Kumpul dengan perokok, kita akan jadi. Kumpul dengan peminum, kita akan jadi. Nah, kumpul dengan orang pembohong, kita akan jadi. Bohongnya main di game aja ya, jangan di kehidupan nyata. Jadi semua itu tergantung. Kalau hari ini kita belum terima panggilan spesifik dari Tuhan, cukup kita ikut orang yang pegang visi Tuhan itu. Cukup kita ikuti cara-cara orang benar. Waktu awal Lot itu ikut Abraham, diikutin pola-pola orang benar. Abraham bangun pagi, Lot ikut. Abraham pergi kemana, Lot ikut. Abraham mempersembahkan mezbah, Lot juga ikut. Abraham beternak, kira-kira ternak apa saja yang untung gitu. Lot juga ikut, maka dia jadi orang yang diberkati juga. Kejatuhan Lot pada waktu dia memisahkan diri dari Abraham. Tapi yang pertama, panggilan Tuhan buat Abraham itu spesifik. Teman-teman harus minta, panggilan Tuhan buat hidup saya itu apa sih? Sebagai apa sih? Mintanya jangan cuma sehari 2 hari ditinggalin, cuma minta uang jajan gitu ya. Tapi kalau minta sama Tuhan, doa, sungguh-sungguh doa terus, nyembah Tuhan. Baca firman, akan tahu suara Tuhan seperti apa. Bisa bedain mana suara Tuhan, mana suara hati. Lihat uang jatuh 100.000, diambil atau enggak? Jujur, tapi memang itu datang dari suara hati. Kamu pernah lihat kan video kayak gitu? Taruh uang 100.000, pas kamu ambil dia tarik ke benang gitu ya. Masuk ke gereja gitu ya. Lihat kan? Jadi jangan selalu ikutin suara hati. Kata orang dunia, ikuti aja suara hatimu. Follow your heart, follow your dream gitu. Meskipun impian kita ngaco. Mau jadi koruptor kok, waduh. Mau jadi pejabat kok, tapi yang korup, waduh. Bahaya gitu ya. Jadi dapat dulu panggilan Tuhan, atau jadi Lot, ikuti dulu langkah-langkah pola hidup orang yang benar. Yang kedua, boleh duduk deh, kasihan. Nanti saya harus biarin makanan lagi nanti. Yang kedua, Abraham berjalan. Kira-kira Abraham berjalan itu dengan ketaatan atau enggak? Dengan iman atau enggak? Ibrani bilang Abraham pergi walaupun Tuhan belum menunjukkan kemana tujuan yang diberikan Tuhan. Abraham yang kedua percaya. Katakan percaya. Yang pertama dipanggil, yang kedua percaya. Bilang saya percaya. Dengan janji Tuhan. Janji Tuhan buat siapa? Buat saya. Amin. Janji Tuhan buat setiap kita. Coba colek kanan kiri, katakan janji Tuhan buat hidup kamu. Janji Tuhan buat hidup kamu.
Abraham dipanggil, yang kedua Abraham percaya. Dia bawa semuanya. Hari ini apa yang kita punya? Saya nggak tanya harta, karena hartamu belum banyak. Masih sekolah, masih kuliah, ya. Masih kerja awal-awal, ya. Udah punya rumah belum? Kalau kamu bilang sudah, mungkin itu rumah papamu gitu ya. Tapi itu bukan harta kita, ya. Jangan diklaim sebelum waktunya. Orang tua masih hidup, "Pah, mana warisanku?" Wah, itu bahaya. "Pah, mana warisanku, Pah? Aku mau taruh semua di kripto." Wah, itu bahaya. Ya, jadi belum punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan tanya, apa yang kamu punya? Hati yang percaya kamu punya gak? Suara kamu punya gak? Tubuh kamu punya gak? Punya. Pikiran kamu punya gak? Punya. Karakter kamu punya gak? Punya. Kerajinan kamu punya gak? Ada yang waduh jawabannya. Ada jawabannya amin. Amin itu belum terjadi gitu ya. Karakter kita punya. Teman-teman kita punya gak? Kita juga punya ya. Lingkungan kita punya gak? Punya. Impian kita punya gak? Punya. Masa depan kita punya gak? Punya. Masa lalu kita punya gak? Punya. Trauma kita punya gak? Punya. Sakit hati kita punya gak? Punya. Semua yang ada dalam tubuh kita bawa sama Tuhan. Amin. Amin. Dua deh. Kita ngomong sama Tuhan kayak gini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan sama Tuhan, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Amin. Saya pernah sekolah gini, waktu lagi nantang teman-teman, waktu lagi nantang gereja Tuhan buat menyerahkan hidupnya. Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan, terima panggilan Tuhan, Abraham memutuskan untuk percaya. Kini aku berserah Tuhan pada panggilan-Mu dalam hidup. Abraham keluar, bawa semuanya. Tuhan minta kita memberikan hidup kita semuanya. Kira-kira perkataan kita juga harus kita kasih ke sama Tuhan. Jadi saya gak mau dengar ada kata-kata yang pesimis dalam hidup kita lagi. Tapi kok aku cuma lulusan SMA, tapi kok papaku cuma guru, tapi kok aku udah tua. Apalagi ya sekarang saya udah kerja, ya udah ikutin aja setiap bulan gajian. Tapi kita berserah sama Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup kita. Masih panjang gak? Amin ya. Amin ya. Harus setia sama Tuhan. Ada godaan apapun, no. Godaan apapun yang bukan berasal dari Tuhan, no. Mau gak kamu kerja, ini gaji 3 kali dari gaji kamu nih, tapi hari Minggu masuk. Kita bisa pakai alasan, kan kita bisa ibadah online tapi sambil kerja. Ibadahnya saat Senin, kan kita bisa ibadah online kok, tapi kamu gak ngumpul-ngumpul bersekutu. Ibadah itu bukan cuman pujian, sembah, dengar firman. Ibadah itu juga bukan ketemu Tuhan saja, tapi ibadah ketemu dengan manusia.
Yang ketiga, apa yang Abraham lakukan setelah dia percaya di bawah semuanya? Abraham menyembah, katakan menyembah. Ayat yang ke-8 boleh dilihat. Ayat yang ke-7, sorry. Ketika itu Tuhan melakukan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Dirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham menyembah dengan mempersembahkan mesbah. Saya cari dari mana Abraham tahu tentang mesbah Tuhan. Ini bukan kali pertama orang yang percaya kepada Tuhan itu mempersembahkan mesbah. Mesbah bicara tentang apa? Ada korban. Pernah gak kamu lihat tukang sate? Tukang sate dia bakar tusuknya doang. Kamu pernah gak lihat tukang sate ayam, sate kambing, sate babi sekalipun? Kayaknya enak ya. Udah mulai lapar. Pernah gak lihat tukang sate bakar tusuknya doang? Terus teman-teman nanya, loh bang, jualan apa? Ini jual iman. Satenya ada, imannya dari kamu gitu. Satenya ada, ayamnya dari kamu yang beli gitu. Pernah gak di sini? Pernah gak lihat kayak gitu? Enggak ya. Kalau kamu pernah lihat itu sate gila berarti ya. Itu orang yang jualan tuh orang gila mungkin ya. Gangguan jiwa gitu. Karena gak ada mesbah tanpa korban. Bilang, tidak ada mesbah tanpa korban. Abraham belajar mempersembahkan mesbah karena orang menyembah berhala pun mempersembahkan mesbah. Orang yang menyembah berhala pun mempersembahkan mesbah. Pernah lihat gak orang pergi ke dukun? Pernah dengar deh atau enggak? Mungkin lihat di YouTube gitu ya. Orang itu datang ke dukun, orang pintar bilangnya ya. Padahal dukun gak kuliah, gak SMA gitu ya. Orang bodoh padahal dia kan gak ngerti matematik mungkin ya. Tapi dia datang ke orang pintar. Kamu apa? Mau kekayaan? Kamu harus berpuasa, gak boleh makan apapun selain nasi putih, air putih gitu kan. Puasa putih gitu. Selama berapa pak? 30 hari. Kira-kira orang yang datang ke dukun ngelakuin gak? Ngelakuin. Dilakuin semuanya demi dapat kekayaan. Syaratnya kamu harus menumbalkan anak kamu. Dilakuin gak? Dilakuin. Banyak yang anak-anak dibawa ke orang pintar. Dan itu harus dilepaskan. Karena apa? Karena bawa kutuk. Saya pernah melayani di sekolah di Timika ya. Pada waktu kita lagi mendoakan, lagi ibadah, tiba-tiba ada satu anak yang menunjukkan respon dia, tubuhnya melawan di tempat ibadah. Tiba-tiba dia berteriak. Teman-teman jangan kira kalau misalkan di tengah-tengah kita kayak gitu, ini orang kerasukan gitu. Enggak, bukan kerasukan, tapi tubuhnya melawan. Ternyata pas diajak ngobrol, pas kecil pernah dibawa. Kenapa? Karena neneknya itu dukun. Neneknya itu dukun dan dibawa ke ibunya lagi yang juga dukun. Jadi pekerjaan dukun tuh kadang turunan gitu ya, diwariskan ke anak gitu. Nah, anak kecil gak tahu apa-apa, tapi dia ngalamin seperti itu. Dibawa, dan dari sejak dibawa itu dia bisa melihat hal-hal yang aneh-aneh, yang mistis. Dikira bohong, enggak, dia bisa melihat. Tapi apakah itu jadi berkat? Jadi bisa lihat dunia lain. Enggak, justru yang terjadi sebaliknya. Jadi gampang takut, gampang parno, takut ruangan gelap, takut datang ke rumah sakit, takut ke pemakaman, takut ke kuburan, serba takut. Karena dia bisa melihat hal-hal begitu. Tubuhnya melawan, harus dibereskan dulu. Didoakan pelepasan, dilepaskan dari kutuk-kutuk yang dia gak ngelakuin. Ya mungkin teman-teman lagi dengar kayak gini keingat ya, mungkin saudaranya atau kita sendiri mengalami. Kenapa ya saya gak bisa
baca firman dengan benar, lagi baca firman kadang oke lah kalau ngantuk gitu ya, tapi kayak melawan tubuhnya gitu. Lagi nyembah nggak bisa aja, gelisah aja lagi muji sembah Tuhan. Dengar firman gelisah aja, nggak bisa duduk diam gitu. Harus ada yang dibereskan. Jadi memang seperti itu. Abraham mempersembahkan mezbah karena dari dulu orang datang kepada Tuhan Tuhannya, entah itu Tuhan Allah kita atau Tuhan apapun, ilah-ilah pun, mereka bawa korban. Waktu kita datang sama Tuhan, Yesus yang jadi korban kita. Tapi apa yang menjadi pertanggungjawaban kita? Mezbah kita sekarang. Mezbah kita apa sih? Waktu. Mezbah kita apa sih? Pikiran, perasaan. Persembahkan hidupmu sebagai korban yang kudus dan berkenan sama Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Tidak hanya cukup ibadah saja, tapi ibadah sejati lewat persembahan hidup. Katakan sebelah kanan kirinya, persembahan hidup. Penyembahan hidup. Abraham mendirikan mezbah, gak ada yang nyuruh, Tuhan gak suruh, tapi sebagai respon dia sama Tuhan. Bukan hanya korban yang disiapkan, tapi sebagai respon. Katakan respon. Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Tadi di awal saya mulai dengan seperti itu. Karena waktu teman-teman datang menyembah Tuhan. Kenapa harus membayangkan Tuhan? Karena bisa mengekspresikan kasih kita sama Tuhan. Sembah Tuhan. Oke, yang lain mungkin ada yang bisa dapat bahasa roh ya. Ya nggak harus juga semua dapat bahasa roh gitu. Yang udah dapat bahasa roh, karena itu karunia ya diberikan buat setiap kita yang minta. Jadi jangan anggap ini sesat, ini gimana gitu. Gerejaku nggak ngajarin ini kok. Ini Alkitabiah, ada di Alkitab. Jadi teman-teman yang dapat bahasa roh, nyembah Tuhan dengan bebas. Yang lain bagaimana kok? Sama-sama merem. Bisa merem nggak? Bisa ya. Saya matanya kayak merem gini aja bisa merem gitu ya. Saya selalu dibilang kayak gitu soalnya. Melek dong. Dari dulu kayak gitu dibilangin gitu. Jadi kita merem nyembah Tuhan. Bayangkan isi lagunya memang kita sampaikan sama Tuhan. Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Kita lagi ngomong sama orang, Will, gimana kabarnya? Baik. Kalau misalkan, Will, gimana kabarnya? Tuh, dia nggak jawab. Dikira saya ngomong sama dia. Padahal saya bilang William, bener gak? Mata dengan mata. Waktu teman-teman salaman sama orang harusnya gimana? Lihat matanya ya. Coba. Lihat matanya. Jangan nunduk gini. Ya. Itu bukan etika bersalaman bertemu orang dengan orang yang benar, yang tepat. Waktu kita nyembah Tuhan, datang sama Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Itu ngomongnya sama siapa? Rindu sama siapa? Tuhan. Rindu sama siapa? Tuhan. Di gereja ketemu Tuhan atau ketemu orang doang? Tuhan dan manusia, amin. Waktu kita nyembah Tuhan, ngomongnya sama Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat. Itu ngomongnya sama siapa? Ya udah arahkan hati, sikapnya seakan-akan Tuhan itu di tengah-tengah kita, di depan kita. Aku memujimu Tuhan, ku menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Ekspresikan penyembahan kita, amin. Semua siap ya? Kita mulai hari ini dan minggu depan, amin. Kita mulai Senin ya, karena satu udah masing-masing ya. Waktu kita doa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menambahkan satu hari demi saya, buat saya. Saya mau hidup bagi Engkau. Saya mau hari ini mulai sepanjang hari buatmu Tuhan. Terima kasih. Bisa ekspresikan kasih kita sama Tuhan, amin. Ayo dong, amin. Amin. Memuji Tuhan dengan lompat-lompat, sorak-sorai.
Boleh geser pinggulnya? Iya, harus kayak gitu. Jangan jaim-jaim. Mentang-mentang yang disuka ada di tengah-tengah sini ya. Jangan jaim-jaim, amin. Ekspresikan penyembahan kita. Waktu Abraham mempersembahkan mezbah, itu responnya karena dia bersyukur Tuhan sudah panggil dia. Dan semuanya, Abraham belum Tuhan kasih apa-apa, tapi Abraham sudah bersyukur. Hari ini Tuhan mungkin belum mengabulkan doa kita, tapi mezbah penyembahan kita karena respon syukur kita sama Tuhan. Dan yang terakhir, ayat 8 Wir. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham pindah kota, pindah tempat, mendirikan mezbah lagi dan memanggil nama Tuhan. Dia udah kasih mezbah, pindah kota, mempersembahkan mezbah lagi. Oleh karena itu dimanapun kita harus sembah Tuhan. Nyampe di mana coba kita luangin waktu sendirian, jangan ngomong mulu, jangan main HP terus. Kadang harus diturunin sedikit frekuensi penggunaan handphonenya, duduk diam aja udah. Nyembah Tuhan, doa sama Tuhan, dan mulai panggil nama Tuhan. Apa arti kata memanggil nama Tuhan? Bahasa aslinya adalah wayikra. Wakara itu memanggil, berseru, mengumumkan, mendeklarasikan. Beshem itu atas nama atau dalam nama, dan terakhir YHWH atau nama perjanjian Allah. Jadi kara, wayikara, memanggil, berseru, mendeklarasikan nama Tuhan. Ini yang sedikit saya temui di orang Kristen zaman sekarang. Kita kurang mendeklarasikan nama Tuhan. Akuilah Dia dalam segala tingkah dan jalan kita, maka Allah bersama dengan kita dalam setiap jalan kita. Kita harus mendeklarasikan, bukan hanya di gereja. Kita bersorak, Yesus baik, amin. Yesus kita baik, amin. Tapi dalam kehidupan kita harus mendeklar nama Tuhan. Tidak hanya lewat ucapan, tapi lewat perbuatan, perkataan. Kamu orang apa? Kamu agama kamu apa? Aku non muslim. Non muslim mah banyak. Bisa Buddha, bisa Hindu, bisa tidak beragama, bener gak? Kamu kepercayaannya apa? Aku Kristen, percaya Yesus. Tapi kadang kita malu, bener gak? Kadang kita takut. Saya non muslim. Kamu gak puasa? Enggak, saya non muslim. Apa susahnya ngomong saya Kristen? Kita malu, kita takut kan? Padahal orang lain tuh tahu juga kalau kita Kristen. Kalau saya kan dari mukanya udah kelihatan gitu kan, di muka-muka orang Kristen gitu. Jadi jarang saya ditanya agama saya apa gitu. Udah tahu gitu. Malah kadang-kadang ketukar ya Kristen dengan Buddha gitu ya. Hanya karena Chinese gitu. Tapi seperti itu kita kurang mendeklarasikan. Waktu kita percaya, kita deklarasikan apa yang kita percayai. Jangan deklarasikan mimpi kita, apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Kita deklarasikan, saya mau jadi kaya Tuhan. Saya mau jadi kaya, saya orang yang kaya, saya mau jadi orang sukses. Itu motivasi, itu kata-kata motivasi. Tapi kita mendeklarasikan nama Tuhan. Nama Tuhan itu bukan hanya Yahweh, bukan hanya Yesus. Nama Tuhan itu ada banyak nama Tuhan. Ada Immanuel, artinya apa? Jehovah Jireh, artinya apa? Jehovah Rafa, artinya apa? Ada banyak nama Tuhan. Teman-teman bisa Google ya. Waktu kita sakit, kita mendeklarasikan nama Tuhan. Saya percaya Allah saya penyembuh. Jehovah Rafa. Waktu kita kurang,
Waktu kita lagi kekurangan, kita mendeklarasikan Jehovah Jireh, Allah pasti menyediakan. Dari mana Abraham ngomong Jehovah Jireh? Waktu kapan? Waktu dia disuruh mempersembahkan Ishak. Dia nggak tahu ada domba yang dipersiapkan kan mengganti Ishak, tapi dia disuruh mempersembahkan Ishak, anak kesayangannya. Tapi dia bilang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Waktu kita dalam masalah di kantor, di pekerjaan, mungkin kita lewat satu tembok, mungkin kita ketemu Goliat. Apa yang kita perlu deklarasikan? Bukan saya kuat, saya kuat, saya kuat. Ya, lagi sedih, saya nggak boleh nangis, saya kuat, saya kuat. Tidak seperti itu. Kita deklarasikan Allah kita, Allah penerobos. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Declare, declare, declare. Orang yang mendeklar nama Tuhan dalam setiap kejadian hidupnya, imannya tidak akan menjadi lemah. Katakan amin. Katakan yes. Katakan yes. Bukan kita yang kuat, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar memanggil nama Tuhan, tapi Abraham mendeklar, ini penyertaanmu, ini damai sejahteraku, ini penyediaanmu Tuhan, ini jalanmu Tuhan, bukan jalanku. Abraham disuruh memberikan semuanya. Dia bilang Jehovah Jireh. Begitu juga dengan hidup kita. Apa yang kita khawatirkan hari ini, apa yang kita takutkan hari ini, apa yang kita lagi doakan hari ini. Ruben punya kabar baik, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, masa-masa pekerjaan di Bandung ya. Ada gak 2 bulan Ben? 3 bulan ya. 3 bulan, kadang dia masuk minggu, kadang waktu dia singer buru-buru, kok aku duluan dia langsung masuk shift siang ya. Kemarin rentat ikut ya. Kemarin rentat ikut, tapi dengan berat hati, aduh potong gaji gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah menyediakan. Waktu kemarin di Bandung sebenarnya saya mikir juga, aduh Ben ngapain sih gitu ya. Ngapain sih Ben, tunggu aja apa, belajar, kan dia ambil kuliah juga. Tapi dia bilang, aku yakin kok, ya udah. Masa-masa pembelajaran ya Ben ya, melayani orang ya. Kamu melayani dengan senyum atau enggak? Dengan senyum ya. Ngasih kopi, lihat matanya atau gini. Masih ya melayani orang ya di kafe ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah membuka pintu yang baru buat Ruben ya. Kita doakan juga buat setiap kita. Apa yang hari ini kita rasa pintu Tuhan tertutup, pintunya tertutup buat kita. Apakah ini jalan Tuhan? Apakah ini pintu Tuhan? Makanya harus tahu suara Tuhan. Amin. Dengar suara Tuhan. Yang pertama tadi, Abraham dipanggil. Yang kedua, Abraham percaya, dia bawa semuanya dan dia taat sama Tuhan. Yang ketiga, Abraham menyembah. Yang keempat, Abraham mendeklarasikan. Katakan amin. Saya deklarasikan, katakan. Saya deklarasikan. Tuhanku hebat. Tuhanku luar biasa. Tuhanku ajaib. Tuhanku perkasa. Tuhanku lebih besar. Tuhanku masa depanku. Tuhan yang pegang janjinya. Tuhan penyembuhku. Tuhan penerobos. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Kini aku percaya.